Pemirsa, di segmen Puasapedia kami akan menjawab pertanyaan Anda dengan tema menjaga amalan baik di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz Bukhari Muslim. Kita langsung lihat nih Ustadz, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah, apakah amalan di bulan Ramadan ada urutan kebaikannya? Bingung karena punya dana yang cukup untuk bisa umroh di Ramadan tahun ini, tapi istrinya ini mengajak beramal dengan menyumbang ke panti asuhan. Mana nih, gimana Ustaz? Memang menarik. Memang ada hadis, barang siapa umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Mungkin ini terinspirasi dari hadis itu. Tetapi kalau menurut fikih ada namanya prioritas, skala prioritas. Ketika seseorang sudah pernah umroh, maka mungkin bagi saya lebih baik ada ibadah sosial. Karena di bulan Ramadan lebih banyak ibadah sosial akan lebih bagus. Sedangkan kalau umroh itu kan ibadah pribadi. Mungkin punya hajat, punya dosa, minta ampun kepada Allah, sah boleh. Tadi pahalanya seperti haji kok. Nah, tapi ini coba, kira-kira sudah apa belum nih? Kalau sudah, apalagi berkali-kali, ya lebih baik untuk disumbangkan saja. Betul, begitu ya. Apalagi kita nolong tetangga, yang nanti tetangga lebih hidupnya makmur, bisa umroh juga kan luar biasa. Tapi kalau belum pernah mungkin ingin, boleh, bisa ya, juga. Silahkan, karena sunnah ya. Bahkan Rasulullah itu kan beberapa lewat cuma nggak banyak, 4 kali, nggak berulang-ulang. Bahkan kalau menurut almarhum guru saya dulu, kalau orang berkali-kali umroh itu malah nggak sunnah. Kenapa? Ada tetangganya lebih butuh, dia nggak pikirkan. Apalagi ini di bulan Ramadan. Baik. Saudara, tetangga harus lebih. Tapi amalan-amalan bulan Ramadan itu sebenarnya apa saja sih, Ustaz? Yang pertama kita tentunya puasa ya. Paling afdol itu ya puasa, karena perintahnya puasa. Kemudian baca Quran. Kemudian sedekah. Kan kita sering mendengar para ustadz bilang, Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan itu lebih dermawan dibanding di luar Ramadan. Jadi sampai diibaratkan kayak angin itu berjalan, ada sesuatu yang nempel nggak ada. Nah, ini makanya konteks dengan sekarang udah mungkin lebih baik ke sana. Oke, baik. Kita lihat pertanyaan selanjutnya juga ini yang dari netizen begitu ya. Ini tadi sudah bagaimana menyumbang. Nah, ini kemudian menjaga amalan saat Ramadan, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kehusuan. Salah satu amalan itu sholat tarawih. Terutama kalau di sholat ada ibu-ibu yang ngerumpi atau gibah begitu di masjid. Nah, kehusuan sholat ini. Yang sebenarnya ada 2 amal nih. Pertama, kita mencegah orang berghibah. Kemudian kita kasih tahu dia mengganggu orang sholat nih. Ini luar biasa, nggak boleh. Kalau di dalam hadis itu kalau ada orang sholat lewat saja, usahakan dia stop. Kalau ada orang sholat baca Quran, baca Qurannya dipelanin supaya tidak mengganggu kehusuan. Nggak mengganggu, bukan gitu. Ini kita kasih tahu, kalau ada orang sholat jangan berisik, baca Quran saja disuruh diem. Kan luar biasa. Ini dari aspek kita amar ma'ruf. Nahi mungkarnya jangan sampai mengganggu orang sholat. Dari aspek kita belajar untuk tidak terganggu oleh apapun dari luar. Ini orang-orang yang khusyuk seperti itu. Bagaimana caranya latihan? Latihannya gimana? Salah satunya misalnya kita kalau sholat mengerti apa yang kita baca. Fatihah, kita ngerti maksudnya apa Fatihah. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, kita ngerti nih. Karena itu sedang dialog dengan Allah. Sholat itu dialog loh. Dalam hadis Sahih Muslim, setiap ayat surat Fatihah selesai kita baca itu Allah menjawab. Misalnya salah satu ayat, misalnya ketika kita selesai baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab, Hamadani abdi, hambaku sedang memuji. Masya Allah ya. Berarti kalau gini, kita ini sholat usahakan seperti kita dialog. Kalau berbicara begitu ya. Betul. Nah, ini akan mengurangi menghilangkan gangguan-gangguan, mengganggu kekhusyuan. Jadi 2 cara, bisa langsung menegur dan juga terus memperbaiki bagaimana kekhusyuan sholat kita dengan mengerti apa yang kita baca. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya dari netizen begitu ya. Asal itu kita mau nanya, kalau misalnya mau beramal di kotak masjid tapi sebelum masukin uang, saya ada doa tersembunyi dulu di dalamnya, hukumnya apa kalau seperti itu? Jadi berdoa ada sesuatu keinginan gitu. Ini kalau di dalam fikih namanya tawassul bi a'malis sholihah. Kita menginginkan sesuatu hajat, keinginan, tapi dengan cara beramal soleh. Nah, beramal soleh itu misalnya gini, kita punya keinginan mau menikah, maka sholat.
kita mau naik haji, sholat. Kan namanya amal soleh. Salah itu juga, oh kita tuh pengen misalnya terbebas dari bencana, kita sedekah. Naruh duit di kotak amal masjid, diniatin, ya Allah mudah-mudahan keluarga saya sehat semuanya. Ya Allah misalnya anak saya yang sakit itu sehat, itu diperbolehkan. Boleh berarti. Namanya tawasul bi a'malis sholihah. Kita mohon kepada Allah dengan cara beramal soleh. Oh, oke. Tapi kan itu berdoa kan? Ya. Dan itu dibenarkan. Saya sedekah, mudah-mudahan boleh. Oke. Apa itu? Baik. Bukan malah nggak dapat pahala. Dibolehkan. Tapi kalau tingkatannya mau ikhlas, Baik. sedekah berharap ridho Allah. Oke, baik. Kita lihat lagi pertanyaan lain, Baik. Ustadz. Nah, sebagai bentuk amalan tidak sedikit dermawan yang mengadakan sembako gratis gitu ya, bagi-bagi sembako gratis saat Ramadan. Namun karena manajemen yang baik, kadang berujung ricuh. Nah, ini suka banyak yang memberikan sumbangan Oke. atau apa ricuh. Bagaimana ini? Ya. Oh ini yang sering mulai terjadi di kita nih. Kan apalagi akhir-akhir Ramadan ada orang-orang yang karena pengen membagikan zakat atau infaknya tetapi tidak di-manage dengan baik. Oke. Kemudian sekarang sudah ada aturan di negara kita itu sudah ada lembaga amil zakat, ada Basnas, ada Laz. Oke, berarti seperti ini apa sebaiknya melakukan lembaga resmi saja Ya, gitu. menurut saya lebih baik. Karena apa? Dia kan lembaga itu diaudit nih. Ya. Dan kemudian penyalurannya jelas, ketahuan. Sedangkan kalau dibagi yang beberapa waktu lalu kita dengar misalnya akhirnya kericuhan, ada korban bahkan itu. menimbulkan korban. Kan gini nih, ada orang menerima, bisa jadi yang nerima ini mohon maaf karena attitude seseorang akhlak kurang bagus, dia muter lagi. Oke. Walaupun misalnya dibikin kupon misalnya gitu kan. Mungkin akan lebih baik di manage. Karena perintahnya di Quran itu khudz min amwalihim. Khudz itu perintah. Ambillah. Berarti ada pihak yang mengambil. Berarti Allah perintahkan, ambillah dari harta orang-orang kaya. Berarti Allah perintahkan kepada siapa? Ada lembaga kalau sekarang, ada pihak ketiga, bukan kita mengeluarkan. Kan gitu, suruh ngambil. Kita misalnya orang kaya, bukan kita bagiin, kita diambil. Nanti dikelola dengan baik, dibagikan dengan cara yang benar, ada pertanggungjawaban. Itu saya kira lebih baik. Oke, baik. Dan kita lihat masih ada lagi kah ini? Oke, sudah habis ternyata itu tadi adalah pertanyaan terakhir Ustadz. Terima kasih banyak.